Halo In People, kamu menyaksikan In Today's Highlights bersama saya, Enji Ang. Di informasi pertama, DPR RI dan pemerintah setujui Omnibus Law Cipta Kerja. Pemulihan ekonomi karena pandemi menjadi alasan DPR RI setujui RUU ini. Dalam rapat paripurna yang berlangsung Senin 5 Oktober kemarin, DPR RI menyetujui pengesahan RUU Cipta Kerja menjadi undang-undang. 6 fraksi nyatakan setuju. Fraksi tersebut adalah PDI Perjuangan, Golkar, Gerindra, Nasdem, PKB, dan P3. Kita ketahui bersama bahwa pandangan-pandangan fraksi 6 menyatakan setuju secara bulat, 1 menerima dengan catatan fraksi PAN, 2 menyatakan menolak. Sehingga berdasarkan mekanisme tata tertib pasal 312 dan 313 mengacu kepada pasal 164 yang disampaikan tadi, maka pimpinan dapat mengambil berdasarkan pandangan-pandangan fraksi di dalam forum rapat paripurna. Cocok. Bisa disepakati? Sepakat di luar. Sementara itu, 2 fraksi lain, yakni Demokrat dan PKS, menolak karena RUU dianggap tidak memihak masyarakat. Apakah kita bijaksana kalau kita tetap memaksakan undang-undang yang kontroversi pada saat para pekerja hari ini sangat menderita akibat COVID-19 ya? Kami meminta di voting saja. Ini bukan masalah menang dan kalah ya. Bukan masalah. Bersama pemerintah, DPR sebutkan pengesahan ini dianggap mendesak untuk pemulihan ekonomi usai terdampak pandemi. Rancangan Undang-Undang Ciptaker mulai dibahas DPR dan pemerintah pada April 2020. Sepanjang pembahasannya, RUU ini mendapat banyak penolakan, lantaran dinilai lebih memihak korporasi serta merugikan pekerja dan merusak lingkungan. Tanggapi disahkannya Omnibus Law, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia angkat bicara. Andi Gani Nenawea sebut bahwa KSPSI akan mengambil langkah hukum ke Mahkamah Konstitusi. Sikap KSPSI sebagai konfederasi buruh terbesar di Indonesia, kami akan mengambil langkah konstitusi untuk mengajukan judicial review ke MK dalam waktu segera. Siang ini kami sudah melakukan rapat terbatas bersama seluruh jajaran pengurus dan mempersiapkan tim hukum untuk mempersiapkan gugatan tersebut. Dan dalam kesempatan ini saya minta juga kepada seluruh buruh Indonesia yang mulai tadi pagi, besok dan lusa menyuarakan pendapatnya. Saya berharap betul jaga ketertiban, jangan terprovokasi, dan tetap berjuang sehormat-hormatnya. Di informasi lainnya, pemerintah telah tetapkan biaya pemeriksaan PCR atau swab mandiri. Namun, biaya Rp900.000 tersebut dinilai kurang memadai oleh Ikatan Dokter Indonesia. Kementerian Kesehatan telah menerbitkan surat edaran tentang batasan tarif tertinggi pemeriksaan real-time polymerase chain reaction atau PCR. Biaya maksimal tes mandiri adalah Rp900.000. Hal ini berlaku mulai 5 Oktober lalu. Tanggapi hal ini, Ikatan Dokter Indonesia atau IDI sebut batasan biaya tersebut kurang memadai, kecuali bila mendapat bantuan dari pemerintah. 900.000 itu cukup kalau tidak termasuk reagensia, baik reagensia untuk ekstraksi maupun reagensia untuk PCR. IDI berpendapat, jika tidak dapat subsidi reagensia, harga PCR swab test seharusnya adalah Rp1,2 juta. Selanjutnya kita ke Surabaya. Gubernur Jawa Timur, Hovifah Indar Parawansa, umumkan bahwa wilayahnya sudah bebas dari zona merah. Peningkatan tes dan tracing menjadi faktor yang pengaruhi hal tersebut. Melalui akun Instagramnya, Hovifah sebutkan Provinsi Jawa Timur sudah bebas dari zona merah. Ini berarti kawasan yang dipimpinnya tidak dalam risiko tinggi penularan COVID-19. Ada sejumlah faktor yang pengaruhi, di antaranya tes dan tracing atau penelusuran yang terus ditingkatkan. Sebelumnya Jawa Timur pernah menjadi epicentrum corona di Indonesia. Sejumlah langkah pun dilakukan untuk mengantisipasi, seperti pemberlakuan pembatasan sosial berskala besar hingga pembatasan sosial berskala mikro. Dari mancanegara, setelah 7 bulan melakukan penangguhan, Arab Saudi resmi membuka umrah tahap pertama. Pelaksanaan umrah perdana di tengah pandemi tersebut diikuti oleh 6.000 jemaah. Usai ditutup berbulan-bulan akibat pandemi, Masjidil Haram akhirnya kembali dibuka untuk pelaksanaan ibadah umrah. Kegiatan berlangsung aman dan tertib. Gelombang pertama yang dimulai 4 Oktober lalu diikuti sekitar 6.000 jemaah yang terdiri dari warga lokal dan ekspatriat.
Protokol kesehatan pun diberlakukan. Selain itu, para jemaah wajib jalani tes kesehatan sebelum memulai ibadah. Sementara itu, gelombang kedua umrah dijadwalkan mulai 18 Oktober dengan total jemaah 15 hingga 40 ribu perharinya. Beralih ke lapangan hijau, Manchester United resmi merekrut Edinson Cavani. Cavani bakal menggunakan nomor punggung keramat yakni nomor 7. Manajemen Setan Merah mengonfirmasi kedatangan Cavani di detik-detik terakhir jelang penutupan bursa transfer musim panas 2020. Berstatus free transfer dari PSG, penyerang asal Uruguay tersebut dikontrak MU selama 1 tahun dengan opsi perpanjangan di tahun berikutnya. Pihak klub pun telah merilis nomor punggung bagi Cavani. Ia akan menggunakan nomor keramat yakni nomor 7. Kedatangan pemain berusia 33 tahun tersebut diharapkan membawa sejumlah perubahan positif bagi tim, terutama dalam meningkatkan jumlah gol. Berikutnya dari dunia hiburan. Bagi kamu yang kangen dengan aksi Anne Hathaway, yang satu ini jangan sampai kelewatan. Karena aktris asal Amerika Serikat ini berperan menjadi seorang penyihir jahat dalam The Witches. My story begins when I was a young boy. You'll be comfy here. Film ini berkisah tentang seorang anak laki-laki yang tinggal bersama neneknya. Namun kehidupannya dikacaukan oleh sekelompok penyihir pembenci anak-anak. Nah, yang menjadi ketua perkumpulan penyihir jahat tersebut adalah Grand High Witch yang diperankan oleh Anne Hathaway. Ia mengubah bocah-bocah cilik itu menjadi sekawanan tikus. So, buat in people yang kangen acting aktris berusia 38 tahun ini, jangan sampai kelewatan. The Witches disutradarai oleh Robert Zemeckis. Film yang diadaptasi dari novel klasik karya Roald Dahl ini bisa disaksikan di HBO Max mulai 22 Oktober 2020. Dari dunia musik, bulan Oktober ini menjadi momen spesial bagi Blackpink. Selain merilis album baru, Jennie dan kawan-kawan juga meluncurkan tayangan dokumenter mereka di Netflix. Berita dari Blackpink memang gak ada matinya ya in people. Kayak yang berikut ini nih. Tanggal 2 Oktober lalu, anak asuhan YG Entertainment tersebut sukses comeback lewat album terbaru bertajuk The Album. Selain laris manis lewat penjualan online dan offline, album ini merajai chart iTunes dunia loh. Dan selain meluncurkan album baru, girl group ini juga digandeng Netflix. Light Up the Sky menjadi film dokumenter K-pop pertama yang ditayangkan penyedia layanan streaming tersebut. Well, kalau in people ingin tahu di balik layar kesuksesan Lisa dan kawan-kawan, tayangan ini bisa disaksikan mulai 14 Oktober ya. Next, dari Surabaya, Jawa Timur, ada kedai rawon legendaris yang populer. Namanya Kedai Rawon Pak Pangat. Tapi sayangnya, informasi kuliner ini sekaligus menjadi penutup di In Today's Highlights kali ini. Saya Angie Ang, In Today, In People's Way. Bye! In People, ini dia kedai rawon legendaris dan ternama di Surabaya. Berdiri sejak tahun 60-an, kedai rawon Pak Pangat sudah punya penggemar setia loh. Rawon Pak Pangat cita rasanya istimewa. Jadi penasaran pengen coba. Jadi aku pesen ada 2. Ini nasi rawon campur, terus yang ini tuh rawon iga. Ya, nasi rawon campur ini ada pakai empal suwir, terus ini ada krengsengan. Apa ya? Namanya krengsengan. Sama ada bali tahu. Langsung aja. Selamat makan. Untuk rasa si nasi rawon campur ini sebenarnya gimana ya? Gurih gitu loh. Masih sama kayak rawon-rawon lainnya. Cuma ini tuh si rempah-rempah apa ya bahan yang buat bikin rawon itu kluwek. Nah si kluweknya tuh bener-bener yang kayak berasa gitu loh dan nggak terlalu berlebihan kalau menurut gue ya. Ini enak banget terus dan pas banget dimakan lagi hujan dingin jadi anget banget. Belum puas nyobain nasi rawon campur, rawon iga juga udah manggil-manggil nih buat dicicipi. Nyam. FYI in people, seporsi rawon Pak Pangat dijual seharga Rp26.000. Kedai ini buka setiap hari mulai pukul 6 pagi hingga 9 malam. Dan buat yang pengen coba,
Kedai ini tersebar di 5 cabang yang ada di Kota Pahlawan.